Bukan kaleng-kaleng, Prabowo borong jet tempur bekas ini. Dalam rangka memperkuat militer Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan akan terus memperkuat alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya dengan melakukan penjajakan penambahan pesawat bekas namun masih berusia muda dari negara lain. Kita rencana juga mengakuisisi pesawat-pesawat yang tidak baru tapi masih muda usianya, kata Prabowo beberapa waktu lalu seperti dikutip Jumat. Dilansir dari Asia Pacific Defense Journal, pemerintah berencana melakukan pembelian 12 jet tempur Mirage 2005 bekas dari Angkatan Udara Kerajaan Qatar, di mana negeri Timur Tengah berencana pensiunkan armadanya. Pesawat bekas tetapi masih dalam kondisi baik, tulis jurnal tersebut. Mirage 2005 merupakan pesawat tempur buatan Dassault Aviation Prancis yang juga membuat Rafale. Pesawat ini sudah mulai diproduksi sebelumnya pada era 1970-an. Disebutkan juga pembelian Mirage 2005 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan Rafale. Melansir situs Dassault Aviation, Mirage 2000 merupakan pesawat tempur multi-role buatan Prancis, supersonik bermesin tunggal sayap delta, jet tempur generasi keempat yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Pesawat tempur ini dirancang sebagai pesawat tempur ringan berdasarkan Dassault Mirage 3 pada akhir tahun 1970 untuk Angkatan Udara Prancis. Sampai akhirnya pesawat Mirage 2000 berkembang menjadi pesawat multi-role sukses dengan beberapa varian yang dikembangkan. Mirage 2000 memiliki laju maksimum 2,2 Mach atau lebih dari 2,33 km per jam dalam high altitude dan 1,110 km per jam di low altitude. Jangkauan dari pesawat tempur ini 1,550 km dengan drop tanks. Adapun untuk spesifikasi dari pesawat tempur Mirage 2000 ialah sebagai berikut. Kru 1 orang, panjang 14,36 meter, rentang sayap 9,13 meter, tinggi 5,20 meter, luas sayap 41 meter persegi, berat kosong 7.500 kg, berat isi 13.800 kg, berat maksimum saat lepas landas 17.000 kg. Mesin 1 kali Snecma M5 3P2 Afterburner Turbofan. Dorongan kering 64,3 kN dan dorongan dengan pembakar lanjut 95,1 kN. Sementara itu pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan persenjataan sebagai berikut. Senjata api. Terdapat 2 senjata api ukuran 30 mm DEVA 554 revolver cannon. Titik keras totalnya ada 9 titik keras, diantaranya 4 kali underwing, 5 kali under fuselage dengan kapasitas 6.300 kg, external fuel and ordnance. Roket Matra 68 mm unguided rocket pods, 18 rockets per pod. Rudal, terdapat 2 jenis rudal dalam pesawat tempur ini, air-to-air missiles and air-to-air missiles dan air-to-surface missiles. Bom, ada 9 jenis bom MK82. Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertahanan menegaskan rencana pembelian Indonesia membeli 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia tidak terkendala. Dikutip dari Kompas, kabarnya pesawat Sukhoi tersebut memungkinkan akan tiba di Indonesia pada tahun 2019. Mengenai rencana pembelian itu, Kemenhan telah bersinergi dengan sejumlah kementerian terkait. Artinya, sejauh ini tidak ada kendala meski terlihat dinamika di lapangan yang menyoal kebijakan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat mengeluarkan ancaman embargo terhadap sejumlah negara yang ingin membeli pesawat buatan Rusia. Kontrak pembelian Su-35 itu dengan spesifikasi full combat persenjataan lengkap antara Indonesia dan Rusia pada Februari 2018. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen TNI Totok Sugiharto menepis informasi yang menyebut AS berusaha menekan Indonesia agar tidak membeli Sukhoi dari Rusia. Kita tidak ada musuh, kita baik dengan Amerika, kita juga beli Hercules, kita juga baik dengan Rusia dan negara-negara lainnya. Jadi, kita tidak punya musuh, tuturnya di kantor Kemenhan, Jakarta. Tambah Totok, dalam waktu dekat Indonesia berencana membeli 5 unit pesawat angkut jenis Hercules dari AS untuk memperkuat alutsista TNI. Seperti diketahui, jika tak ada aral melintang, Indonesia akan kedatangan super flanker Rusia Su-35. Su-35 sendiri nantinya akan dioperasikan oleh TNI AU. Melansir dari Grid ID, Heavy Fighter Su-35 bakal menggantikan F-35 Tiger II yang tergolong dalam Skadron Udara 14.
Itu untuk Indonesia, sedangkan dua negara tetangga utara selatan, Singapura dan Australia bakal memiliki F-35 Lightning II. Lantas, banyak artikel yang kemudian membanding-bandingkan mana yang lebih baik antara Su-35 versus F-35. Dengan segala hormat dan tidak bermaksud mengkerdilkan salah satunya, jelas Su-35 kalah dalam beberapa aspek dari F-35. Melansir F35.com, aspek pertama dan yang paling kelihatan kenapa F35 tak bisa dibandingkan dengan Su-35 ialah fitur stealth atau bahasa ilmiahnya low observable. Dengan keunggulan stealth yang sulit diendus radar ini, membuat F35 sukar ditembak jatuh lantaran radar cross section-nya amat kecil. Ini berarti juga F35 bisa diaplikasikan sebagai pesawat pengintaian. Kedua, F35 menganut pakem first look, first shoot, first kill. Jika kalian tahu F35 mempunyai kecepatan dan manuver tak signifikan, itu ada sebabnya. Kenapa hal ini digantikan dengan sistem avioniknya yang amat canggih? Contoh saja adanya radar AESA AN/APG-81 yang dapat menjejak targetnya dari jarak amat jauh. Dengan ini F35 bisa mengunci lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dalam dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya Su-35. Dalam pertempuran barang siapa dapat melihat lawan lebih dulu, maka ia mempunyai kesempatan mengeliminasi musuh. Ketiga, playmaker pertempuran. Adanya sistem target elektro-optik atau EOTS di moncong F35 memungkinkan pilot untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya secara jelas. Selain bisa mengeliminasi lawan sendiri, F35 bisa berbagi data pertempuran ke sesama kawan baik di laut, darat, dan udara. F35 bisa membagikan data macam target sasaran, jumlah musuh, hingga memandu rudal yang diluncurkan dari platform kapal, sistem pertahanan udara maupun dari jarak jet tempur kawan. Hal ini dapat memperluas keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban dari kawan. Hal ini dapat memperbesar keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban bagi kawan. F35 bagaikan playmaker dalam sepak bola yang bisa mengkreasikan serangan, mengatur ritme permainan maupun membuat gol sendiri. Melihat ketiga faktor di atas memang patut disematkan jika F35 adalah jet tempur yang hanya bisa dilawan jika musuh sama-sama mempunyai sistem pertahanan udara terintegrasi.